Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ahmad Iskandar, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap prestasi belajar geografi pada pokok bahasan keadaan flora dan fauna di Indonesia dan di dunia pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Watubangga. Dalam proposal ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Dalam pendahuluan terbagi menjadi 6 subpokok. Yang pertama, latar belakang masalah. Dalam proses pembelajaran geografi, seorang guru memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, melatih keterampilan, dan membimbing belajar siswa, sehingga para guru dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu agar proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung efektif dan efisien. Menurut Mulyasa, pembelajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan peserta didik menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka. Pembelajaran kontekstual membantu peserta didik memahami hakikat, makna, dan manfaat belajar, sehingga memungkinkan mereka rajin dan termotivasi untuk senantiasa belajar, bahkan kecanduan belajar. Model pembelajaran sebagai salah satu komponen pembelajaran memiliki peranan dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran geografi. Penggunaan pendekatan kontekstual diharapkan dapat membantu dalam proses pencapaian kompetensi siswa yang bersifat pemahaman terhadap lingkungan kehidupan manusia. Dalam pendekatan pembelajaran kontekstual tidak hanya mencakup aspek kognitif saja, tetapi mencakup seluruh aspek hasil belajar, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor, dan membuat pembelajaran lebih bermakna dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Bagian kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana meningkatkan prestasi belajar geografi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Watubangga dengan menggunakan pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan, maka tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar geografi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Watubangga dengan menggunakan pembelajaran kontekstual.
Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis mengembangkan pengetahuan baru mengenai peningkatan prestasi belajar geografi melalui pengaruh dari pembelajaran kontekstual. Yang kedua, memperkuat teori-teori mengenai penggunaan pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang ketiga, sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya mengenai upaya meningkatkan prestasi belajar geografi. Adapun manfaat praktis bagi guru, yaitu untuk mengembangkan kemampuan merencanakan dan melaksanakan pendekatan pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada aktivitas siswa daripada berpusat pada guru. Bagi siswa, mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan meningkatkan motivasi dalam pembelajaran sehingga menyebabkan meningkatnya prestasi belajar siswa. Selanjutnya bagi sekolah, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk memajukan dan meningkatkan prestasi sekolah dan meningkatkan kualitas dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah menengah atas. Bagi peneliti, peneliti dapat menambah wawasan tentang pengetahuan yang diteliti, yaitu pengetahuan pembelajaran kontekstual terhadap prestasi belajar siswa. Bagian kelima, yaitu ruang lingkup penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, ruang lingkup penelitian di sini yaitu difokuskan pada pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap prestasi belajar geografi pada pokok bahasan keadaan flora dan fauna di Indonesia dan di dunia pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Watu Bangga. Yang keenam, definisi operasional. Yang pertama, pengaruh. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang pada pembelajaran kontekstual. Yang kedua, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mempraktikkan konsep belajar yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata siswa. Yang ketiga, prestasi belajar. Prestasi belajar lebih menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran melalui pembelajaran kontekstual. Dalam kajian pustaka terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.
Adapun komponen dari pembelajaran kontekstual, yang pertama yaitu konstruktivisme, merupakan proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman sendiri. Dalam pembelajaran kontekstual, proses ini dilakukan agar pengetahuan yang diperoleh siswa bermakna. Yang kedua, inquiry. Dalam pembelajaran kontekstual terletak pada proses yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Yang ketiga, bertanya. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan individu. Yang keempat, masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar dalam pembelajaran kontekstual diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Yang kelima, pemodelan. Pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh siswa. Yang keenam, refleksi. Merupakan proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian dan peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Yang ketujuh, penilaian autentik. Merupakan proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Bagian kedua yaitu karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antar teman. Yang kelima, pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antar satu dengan yang lain secara mendalam. Yang keenam, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Yang ketujuh, pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, keterkaitan relevansi. Yang kedua, pengalaman langsung. Yang ketiga, aplikasi. Yang keempat, alih pengetahuan. Yang kelima, kerjasama. Yang keenam, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. Bagian keempat yaitu langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang
kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh belajar. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Bagian kelima yaitu prestasi belajar. Menurut Poerwanto, memberikan prestasi belajar yaitu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport. Sedangkan menurut Winkel mengatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajar sesuai dengan bobot yang dicapainya. Ada dua faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya seseorang dalam belajar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal di sini mempengaruhi dari dalam diri siswa seperti kesehatan, minat, bakat, inteligensi, motivasi, dan cara belajar. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi dari luar diri siswa seperti kondisi keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Dalam metode penelitian terdapat 7 bagian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Dikatakan seperti itu karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian kualitatif berasal dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung. Kemudian hasilnya akan memunculkan teori dari data-data tersebut. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah karena PTK memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif di kelas. Tempat penelitian yaitu di lokasi SMA Negeri 1 Watu Bangga. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian di sini yaitu siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Watu Bangga. Yang keempat, desain dan prosedur penelitian. Menurut Kemis dan MC Tagar Arikunto menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 tahap pada satu siklus. Yang pertama, rencana, yaitu tindakan yang mencakup semua langkah secara rinci pada saat pembelajaran berlangsung di kelas. Yang kedua, pelaksanaan tindakan merupakan suatu proses kegiatan pembelajaran kelas sebagai realisasi dan teori
strategi belajar mengajar yang telah disiapkan serta mengacu pada kurikulum yang berlaku, dan hasil yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan kerjasama peneliti dengan subjek penelitian. Yang ketiga, tahap observasi, yaitu kegiatan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan tindakan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Yang keempat, refleksi. Refleksi di sini merupakan kegiatan guru untuk mengetahui apa yang telah dicapai. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian di sini penulis terlebih dahulu melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan ibu guru dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kesulitan dan permasalahan yang dihadapi selama proses pembelajaran geografi. Yang kelima, instrumen penelitian. Instrumen penelitian sendirilah yang menjadi instrumen utama yang turun ke lapangan untuk mengumpulkan data sesuai dengan keperluan penelitian. Dengan posisi sebagai instrumen utama, peneliti juga menggunakan beberapa instrumen yang dapat membantu jalannya penelitian, seperti catatan lapangan, lembar panduan observasi, dan pedoman wawancara. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi ini dilakukan untuk mengamati aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, catatan lapangan. Catatan lapangan dilakukan untuk mendeskripsikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh data sejauh mana dukungan sekolah dan lingkungan terhadap peningkatan kualitas proses belajar. Yang terakhir, teknik analisis data. Semua data yang terkumpul melalui observasi mengalami proses analisis sebagai penyederhanaan data dan menyimpulkan data. Data yang terkumpul terdiri dari prestasi belajar siswa, dianalisis secara deskriptif berdasarkan karya yang dihasilkan oleh siswa itu sendiri, yang muncul atau dimiliki oleh siswa pada saat proses pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja presentasi proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.